Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bakul Uyah Mbahas Marifat. Di keheningan malam saya masih ditemani dengan saudara saya dari Gresik. Beliau adalah seorang pemuda belia dan pelaku tasawuf. Malam ini kita ngobrol santai Pak ya. Siap. Nah, untuk ini kita bahas yang lagi anget-angetnya ini. Apa itu? Tentang nasab Habib. Wah, itu panas itu sudah. Orang mengira kan yang pewaris Rasulullah itu adalah para Habib itu. Padahal ya benar kalau memang tes DNA mereka sama dengan DNA Rasulullah itu keturunannya. Nah, tapi kan belum tentu pewaris ilmunya tuh. Benar. Nah, untuk mendobrak isu tadi itu Pak, sekarang itu banyak di media sosial bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Habib itu nggak berani tes DNA, itu seperti itu. Kalau menurut dia itu penting nggak itu Pak? Itu doktrin dan ini sangat penting untuk kita bahas ini. Sebab saking panasnya ya harus kita kasih nalar ilmiah dan amalia, bisa penonton yang pemirsa Bakul Uyah Mbahas Marifat itu bisa mempraktekkan nanti dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab Habib itu memang dikatakan keturunan Nabi, akan tetapi bukan secara waris keilmuannya. Gak seperti itu. Akan bisa jadi itu hanya sekedar propaganda kaum Yahudi yang memporak-porandakan agama Islam agar kita itu ibaratnya menghormati zuriat Nabi. Padahal kalau saya pernah menonton di YouTube, di snack video, seorang orang Arab bahkan pernah mengatakan sangat miris sekali di membicarakan tentang Indonesia ini, banyak yang menghormati seorang habaib. Padahal menghormati Pak. Apa itu? Malah seolah-olah kita pribumi itu seperti kayak budaknya. Nah, itu karena propaganda. Nonton di YouTube Pak, makanan bekas Habib itu pada rebutan loh Pak. Nah, sangat-sangat miris. Itu kalau diteliti, iya kalau Habibnya habis gosok gigi. Nah, kalau dari siang dari pagi nggak gosok gigi, terus ada kuman, wah, tuh, secara kesehatan loh itu Pak. Itu bahaya itu. Kalau saya mah gak mau. Saya juga nggak mau. Siapa dia? Saya juga manusia. Saya pun sama makannya nasi. Dan saya tuh pernah bertemu seorang Habib Pak. Nah, kalau orang mengira Habib itu adalah pewaris ilmuwan Nabi ya Pak, itu menurut saya nggak seperti itu. Saya tanya bagaimana cara masuk akhirat, bingung Pak. Dia bilangnya Pak, akhirat itu nanti, bisanya kalau kita sudah mati loh. Di situ blundernya. Padahal sudah jelas ya, Nabi bercerita akhirat itu pas masih hidup. Benar. Kok dibilang nanti? Ini yang salah yang mana? Ya. Kalau Nabi kan nggak mungkin salah Pak. Nggak mungkin. Sebab ya junjungan kita. Ditanya masalah Tuhan, dia bingung. Tuhan itu tidak bisa diingat. Ya, yang benar, sifat Tuhan itu tidak serupa apapun. Tapi itu ada teknologinya Pak. Ada caranya khusus. Ya mungkin seperti tadi, mereka cuma bicara sebatas yang mereka tahu, kadang cuma dari buku mungkin ya. Kalau saya menangkap secara nalar dari sudut pandangan saya lah ya, kaum Yahudi, yaitu kaum Yahudi itu
kalau saya pelajari dan saya lihat dari kasat mata, itu hanya sekedar agama syariat. Padahal agama sendiri itu awaluddin ma'rifatullah Iya. dan akhiruddin ma'rifatullah. Sedangkan habaib ketika ditanyakan wujudnya Tuhan itu seperti apa dan di mana, itu tidak bisa menjawab situ. Dan banyak di YouTube dimanapun itu, apalagi sekarang makam-makam itu, Iya, pemalsuan makam itu ya. pemalsuan makam itu, wah sangat-sangat Itu ya itu doktrin itu. yang terkenal itu, Pak, pemalsuan makam oleh Gen Balawi Wah, yang lagi viral itu, panas-panasnya itu. Iya, bener itu. di Pati juga kemarin terjadi itu pemalsuan makam itu, setelah dibongkar ternyata nggak ada isinya apa-apa. Itu kan Hanya berarti sebatas patokan. iya, Alah, berarti tidak demi mencari keuntungan ya pribadi itu atau golongan tadi itu, Pak. propaganda Yahudi. Yahudi juga tersistem dari sononya. Dan ini pun kalau kita nalar secara sudut pandang yang ilmiah, itu propaganda Dajjal Al-Masih yang sekarang ini seperti itu. Iya. Sambil diminum, Pak. Nggih. Dan solusinya itu ya yang bisa memerangi ya hanya Isa Al-Masih, dan di balik Isa Al-Masih itu ada Imam Mahdi. Nah, ya. Imam Mahdi, imam itu ya pemimpin. Mahdi kalau saya garis bawahi itu seorang yang diberi petunjuk oleh Tuhan sendiri dan bisa menunjukkan jalan yang lurus dan yang benar. Jadi ya yang dari ya ada kaumnya yang di belakangnya Imam Mahdi itu yang ditunjuki untuk meluruskan lah sudut pandang yang. Ngomong-ngomong tentang Isa Al-Masih tadi itu, Pak, ya, yang akan turun di akhir zaman ya. Kan orang mengira Isa Al-Masih yang turun di akhir zaman nanti itu ya wujudnya Nabi Isa berapa ribu tahun yang lalu, Pak. Itu kan nggak masuk akal, nggak ilmiah. Benar. Ibaratnya kalau yang turun itu Nabi Isa ibnu Maryam kan sudah tua, Pak. Benar. Sudah mungkin bisa dengan keriputnya nggak ketulungan lah, udah berapa ribu tahun yang lalu. Itu gimana ya cara menjelaskannya ya ke orang-orang itu bahwa yang itu turun adalah bukan sosok Nabi Isa yang dulu. Sebenarnya kalau dari kita kaji secara ilmiah loh ya, Iya. Dajjal Al-Masih dan Isa Al-Masih turun sudah di bumi itu bukan berupa wujud. Kalau Dajjal Al-Masih berwujud yang dikiaskan di Quran bermata satu, di keningnya bertulisan kafir, otomatis kalau berkeluyuran di Pati kan dikeroyok orang. Apalagi sekarang kan udah zamannya canggih toh. Kalau di USG ketemu dokter di USG terus kelihatan ada tulisannya kafir, tulisan kafir, matanya terus matanya satu, pasti langsung dibunuh. Nah, itu masuk akal. Bener toh? Iya. Gak secara kebanyakan umat sekarang kan terdogma di situnya menunggu datangnya Imam Mahdi, padahal itu hanya mitologi kalau dari sudut pandang yang ilmiah. Jadi ya begitu sebenarnya. Itu perang kalau secara itu Armageddon. Wah, secara bahasa Maduranya itu di situ Armageddon. Perang langit. Perang bintang ya. Perang bintang. Jadi ya Dajjal Al-Masih kalau secara ilmiah itu alam bawah sadar. Kalau Isa Al-Masih itu ya di atas sadar, yang dinamakan kalau di Toriko
majelis zikir Toriko Naksabandia Nusantara ini itu yang mengutarakan secara ilmiah itu ultra sadar, Beb. Jadi ya peperangan antara gelombang sebenarnya, gelombang di atas sadar dan memerangi yang di bawah sadar. Yang intinya yang di bawah sadar tuh menjauh ya dari Nah, Tuhan ya. di situ. Yang ke atas berarti Isa Al-Masih tadi gelombang ultra sadar yang menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Al-Dajjal Al-Masih tadi di bawah sadar, menjauh. menjauh. Iya, iya. Berarti bukan wujud yang tadi yang digambarkan orang-orang itu ya. Kalau di nalar ya benar sampai sudah tua kalau Isa binti Maryam yang turun ke dunia ini. Iya, iya. Berjenggot, sudah keriput, terus memerangi orang yang matanya satu bertulisan kafir. Waduh, aku gak bisa membayangkan perangnya itu gimana gitu loh. Karena masuk pari jadi berondong sama Pak TNI itu. Nah itu bisa dibedil langsung kan, ada senjata sekarang, zamannya teknologi canggih. Kapan Dajjal mati langsung dibasoka. Iya, iya. Itulah orang berpikirnya kurang maju seperti itu ya. Bener. Mungkin dicukupkan dulu, Pak. Ya. Apa ada tambahan lagi? Pesan dan pesannya ya bagi kalian yang menonton channel Bakul Uya, ya ada kutipan dari ayat Al-Quran itu, yang ayat apa itu gak tahu aku, yang bunyinya itu wabtahu ilaihil wasilah wajah itu fisabilillah, itu carilah wasilah wasilah itu tali penghubung penghantar antara manusia dan Tuhan. Di zaman ini, bukan yang zaman dulu ketika 1400 yang lalu yang dikatakan bisa saja Isa Al-Masih ya akhir zaman ini ya, di akhir zaman ini yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Sudah cukup, Pak? Cukup lah. Saya rasa cukup obrolan kami malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini hanya tentang obrolan pemuda-pemuda yang belum ngantuk ya. Strong karena ada kopi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.